Kita sering banget kan dengar kalau nuklir itu solusi buat perubahan iklim. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau perubahan iklim itu sendiri malah jadi ancaman paling besar buat keamanan nuklir? Yuk kita bedah dilema ini, kita lihat studi kasusnya langsung dari Indonesia. Nah, ini dia nih, paradoks yang lagi dihadapi Indonesia. Di satu sisi, kita butuh banget energi bersih, dan nuklir kelihatannya jadi salah satu jawaban. Tapi di sisi lain, ya kita tahu sendiri, sebagai negara kepulauan di Khatulistiwa, kita ini ada di barisan paling depan kena dampak perubahan iklim. Jadi pertanyaannya jadi serius banget. Gimana caranya kita bangun PLTN yang bisa aman beroperasi katakanlah 80 tahun ke depan di planet yang cuacanya makin gak karuan ini? Oke, sebelum kita jauh-jauh ngomongin reaktor, kita harus kenalan dulu sama medan perangnya. Sebenarnya ancaman iklim yang unik di Indonesia ini kayak apa sih? Nah, ini penting banget, karena inilah dasar dari semua perhitungan risiko yang bakal kita omongin. Lihat angka ini, 98%. Gila kan? Ini artinya hampir semua bencana alam di Indonesia dalam 15 tahun terakhir itu penyebabnya ya cuaca dan iklim. Banjir, badai, kekeringan. Jadi ini mengubah cara kita melihat risiko. Ancaman terbesar buat infrastruktur penting kita ternyata bukan gempa atau gunung meletus, tapi cuaca yang makin hari makin gak bisa ditebak. Dan kalau kita lihat trennya, wah, ini benar-benar bikin khawatir. Grafik ini nunjukin kalau jumlah bencana gara-gara iklim ini nggak cuma tinggi, tapi naiknya drastis banget. Coba bayangin hampir 3 kali lipat cuma dalam waktu 5 tahun. Ini bukan lagi soal nanti gimana, ini adalah kenyataan pahit yang udah ada di depan mata kita sekarang. Ancamannya juga nggak cuma satu jenis loh, ini paket lengkap. Kita ngomongin banjir di pesisir, tapi di tempat lain ada kekeringan parah, ada puting beliung, ada juga abrasi pantai yang terus-terusan menggerus daratan kita. Poinnya adalah setiap satu dari ancaman-ancaman ini punya potensi buat melumpuhkan infrastruktur vital. Dan ya, itu termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Oke, kita udah lihat kan risikonya nyata dan banyak banget. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, jaring pengaman kita gimana? Apa regulasi yang kita punya sekarang itu udah cukup kuat buat menghadapi semua tantangan iklim yang serba baru ini? Dan disinilah kita nemuin semacam titik buta. Gini, peraturan keselamatan kita yang sekarang mungkin udah ngitungin hal-hal kayak kecepatan angin maksimum atau curah hujan paling tinggi. Tapi masalahnya, perubahan iklim ini bawa ancaman yang jauh lebih rumit, lebih kompleks, dan saling terkait satu sama lain. Celah ini kelihatan makin jelas pas kita bandingin aturan kita dengan standar internasional, misalnya dari IAEA. Gampangnya gini, standar internasional itu minta evaluasi resiko yang, jauh lebih lengkap, dari A sampai Z. Semua aspek dilihat. Nah, tabel ini nunjukin detail yang penting banget. Coba deh, fokus ke kolom Indonesia. Kita lihat ada beberapa hal yang belum dibahas, kayak badai pasir. Tapi yang lebih krusial lagi, coba lihat perubahan komunitas biologis. Kedengarannya ilmiah banget ya. Maksudnya itu simple. Misalnya, ledakan populasi ubur-ubur atau alga. Ini bukan sekedar detail kecil loh, ini adalah tipe insiden yang nggak terduga, yang bisa tiba-tiba menyumbat dan melumpuhkan sistem pendingin reaktor. Bahaya banget. Oke, jadi kita udah tahu ada celah di peraturannya. Terus kenapa? Nah, sekarang kita lihat gimana celah ini bisa jadi masalah besar di dunia nyata. Ini bukan lagi ngomongin teori di atas kertas, tapi dampak real yang bisa dihitung buat PLTN di masa depan. Dampak pertama itu yang pelan-pelan tapi pasti. Pemanasan global yang bertahap aja ternyata udah ada harganya. Makin panas suhu udara dan air di sekitar pembangkit, kinerjanya makin gak efisien. Artinya apa? Listrik yang dihasilkan berkurang. Kalau dihitung-hitung, ini bisa berarti kerugian jutaan dolar yang terus terjadi pelan-pelan tapi pasti selama pembangkit itu beroperasi. Tapi masalahnya nggak cuma soal perubahan yang pelan-pelan itu. Konsekuensinya bisa jauh lebih tiba-tiba, lebih dramatis. Alam itu kan seringkali punya kejutan. Dan sistem yang kita bangun ya harus siap sama kejutan-kejutan macam itu. Dan ini contohnya nyata, kejadian di Indonesia. Masih ingat kan kita ngomongin risiko biologis yang nggak ada di peraturan? Nah ini dia, ada wabah ubur-ubur yang jumlahnya meledak, kemungkinan besar karena suhu laut yang makin hangat. Dan mereka menyumbat pipa pendingin sebuah pembangkit listrik besar. Akibatnya, pembangkit itu harus mati total selama 20 hari. Ini bukti paling jelas gimana perubahan ekosistem laut akibat iklim bisa langsung jadi ancaman buat pasokan energi kita. Ada lagi ancaman lain yang makin sering kejadian, kebakaran hutan. Mungkin apinya nggak sampai langsung ke gedung reaktor ya, tapi bayangin kalau kebakaran itu menghanguskan jaringan listrik eksternal.
Padahal pasokan listrik dari luar ini penting banget buat menjalankan sistem pendingin darurat. Kalau sampai putus, wah, kita bisa berhadapan dengan skenario darurat yang sangat serius. Oke, kita udah lihat masalahnya dari A sampai Z. Sekarang, bagian paling penting, solusinya apa dong? Gimana caranya kita bikin regulasi yang nggak cuma kuat, tapi juga fleksibel, yang siap menghadapi masa depan yang makin nggak bisa kita prediksi nih? Nah, penelitian ini ngasih peta jalan yang jelas banget. Ada 4 langkah utama. Pertama, peraturan Bapeten nomor 4 yang soal pemilihan lokasi itu harus diperluas biar mencakup semua jenis bahaya iklim yang tadi kita bahas. Kedua, semua risiko baru ini harus dimasukkan juga ke peraturan nomor 3, ini soal desain reaktornya. Jadi, desainnya harus tahan banting sama kondisi iklim baru. Terakhir, harus ada kewajiban untuk meninjau ulang tingkat keselamatan secara rutin. Intinya, simpel kok, kita harus proaktif, bangun pertahanan sebelum badainya datang, jangan baru sibuk pas semuanya udah kejadian. Jadi, pada akhirnya, ini semua kembali ke satu tantangan besar. Dan ini bukan cuma buat Indonesia loh, tapi buat semua negara yang mau mengandalkan nuklir di masa depan. Pertanyaannya adalah, saat kita berlomba-lomba pakai nuklir untuk melawan perubahan iklim, apa peraturan keselamatan kita bisa beradaptasi cukup cepat di planet yang nyatanya udah terlanjur berubah ini? Karena kecepatan kita beradaptasi inilah yang akan menentukan apakah nuklir akan jadi solusi atau malah jadi korban dari masalah yang justru ingin kita selesaikan.